Bro, ada berita baru ini, kedatangannya Presiden Emmanuel Macron, kemudian Prabowo melakukan pidato. Pidatonya adalah bagaimana Palestina bisa merdeka asal Israel itu diakui sebagai negara. Jadi ini adalah solusi dua negara. Ya. Nah, kalau ada solusi dua negara, jadi Palestina sudah jadi negara, Israel sudah jadi negara, ini kan sudah tidak akan ada lagi peperangan dan sudah tidak ada lagi konflik. Nah, ini ide yang paling bagus ini menurut saya. Nah, jadi dua negara masing-masing diakui sebagai negara. Sebagai Jadi, negara. luar biasa ini memang solusi dari pidato presiden ini. Nah, jadi bagus kan menurutmu? Bagus. Iya. Wih. Tadi saya diskusi, baru-baru saya sampaikan kepada beliau kalau solusi dua negara itu sangat relevan, karena ketika solusi dua negara itu terjadi, jadi tidak ada peperangan karena masing-masing sudah punya negara gitu. Oh, yang viral kemarin ya? Iya. Kamu setuju? Saya setuju. Wah, sepertinya saya harus jelaskan sesuatu ya. Ini ibaratnya, andai kata ada pencuri yang masuk ke dalam rumah kita, kemudian dia itu mengambil harta kita, kemudian memperkosa istri kita, membunuh anak kita, kemudian membantai ayah ibu kita. Kemudian dia tinggal di situ. Terus dia minta sebagian dari rumah kita itu, mungkin kamarnya atau apanya. Kamu setuju? Wah, kalau definisi pencuri sebenarnya tidak setuju. Itu kriminal. Ya, jelas ya. Israel itu awalnya datang ke bumi Palestina itu seperti itu. Jadi orang-orang Israel ketika terjadi pembantaian di Jerman, itu kemudian mengungsi ke tanah Palestina. Diterima baik, diberikan tempat tinggal, dilindungi sebagaimana masyarakat pada umumnya, akrab sebagaimana tetangga yang kita lihat hari ini. Tapi di kemudian hari dia kemudian melakukan sesuatu yang seperti kita lihat hari ini. Ya, sejak tahun 1948, bayangkan. Iya. Intifada 1, Intifada 2, konflik yang pecah dari tahun 2023 sampai 2025. Itu kalau di total korbannya itu mencapai lebih dari 70.000 orang. Lantas kita dengan sukarela memberikan atau mengakui negara Israel itu yang sejatinya dia telah mencaplok bumi Palestina itu. Di situ persoalannya. Saya senang kalau kemudian Palestina itu merdeka, dalam arti bahwasanya agresi itu hilang, genosida itu tidak ada. Tetapi di saat yang sama saya harus mengakui kemerdekaan Israel. Di situ saya tidak terima. Kenapa? Harusnya mereka diusir karena dia adalah penjajah. Oh, jadi ini kan ada sesuai konstitusi Undang-Undang 45 itu kan penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Iya, makanya Indonesia kalau konsisten dengan itu harusnya bukan mengirim pasukan perdamaian, tetapi pasukan yang kemudian menghentikan agresi militer Israel terhadap pendudukan bumi Palestina. Itu yang harus dilakukan. Itu kalau kita konsisten dengan konstitusi kita. Gimana perasaan kita? Coba. Saya selama ini tidak tahu. Saya kira Israel ini cuma sekedar negara saja. Ternyata tadi penjajah. Itu penjajah. Jelas. Telah membunuh banyak saudara-saudara kita di sana. Jelas ya? Jelas. Jadi saya ini salah baca berita ini.